Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mencermati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Teksnya berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, anak-anak, ini awalnya bahwa bahan dasar dalam membuat ini adalah bahan dasar yang alami, kemudian menggunakan mesin, kemudian memintal dengan tangan, dan kemudian zaman sekarang itu memintal menggunakan mesin. Pada zaman dahulu menenun menggunakan tangan, kemudian yang sekarang itu menggunakan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian tuliskan isi cerita dari tiap paragraf. Misalnya yang pertama, paragraf yang pertama itu isinya tentang Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Kemudian isi cerita di paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Kemudian isi cerita pada paragraf ketiga yaitu saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern. Untuk isi cerita pada paragraf 4 dan paragraf kelima, kalian bisa mengerjakannya sendiri ya. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini banyak sekali jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Ada yang membuat pola baju, ada yang sedang menenun kain, kemudian ada yang memintal kapas, dan ada yang menjahit baju. Ternyata tugas mereka beragam juga ya, anak-anak. Selanjutnya, coba kalian tuliskan keberagaman pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Misalnya seperti ini. Yang pertama, pekerjaan adalah petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Kemudian yang kedua, pekerjaan adalah pemintal kapas.
Tugas yang dilakukan memintal serat kapas menjadi benang. Kemudian yang ketiga, pekerjaannya adalah penenun kain. Tugas yang dilakukan adalah menenun benang menjadi kain. Kemudian pekerjaan yang keempat adalah perancang busana. Tugasnya membuat desain atau rancangan baju. Dan yang kelima adalah penjahit. Tugas yang dilakukan adalah menjahit baju. Anak, selain pekerjaan dalam proses pembuatan baju, ada pekerjaan lain atau profesi yang lain yang kalian juga harus tahu. Misalnya, guru, tugas yang dilakukan adalah mengajar dan mendidik siswa. Kemudian yang kedua adalah dokter, tugas yang dilakukan adalah memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, misalnya pekerjaan adalah nelayan, tugas yang dilakukan adalah mencari ikan. Kemudian pekerjaan yang lainnya, yang keempat adalah polisi. Tugas yang dilakukan adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk jenis pekerjaan yang lainnya, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Kira-kira apa yang dilakukan ketika meluncur? Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kemudian yang kedua, kedua lengan lurus ke atas. Di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Kemudian yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Kemudian yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang, ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kaki. Kemudian yang kedua, duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, berjalan biasa ke depan dan ke belakang. Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang. Lakukan sendiri secara berulang-ulang. Berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang. Lakukan berulang-ulang. Kemudian yang ketiga yaitu latihan bernafas. Yang pertama, masukkan badan ke dalam air. Dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Kemudian yang kedua, berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu, masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali. Yang ketiga, lakukan gerakan bernafas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Kemudian yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Kemudian bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air.
Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang. Jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, anak-anak, kalian bisa memeragakan keempat langkah-langkah ini di rumah ya. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.